Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita memulai hari ini, biarlah kita mengisi setiap hati dan pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami sepanjang malam. Engkau telah menjagai kami, memelihara kami sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam segala aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, agar setiap aktivitas kami, dimanapun kami pergi dan kami berada, apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau terlibat di sana, dan kami selalu menikmati perlindungan dan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-7, 8 dan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, ini adalah kebenaran firman Allah yang datang melalui Rasul Paulus untuk disampaikan kepada Timotius, di mana seorang Timotius adalah seorang yang masih sangat muda dalam dia melayani Tuhan. Di mana dalam pelayanannya, dalam surat Rasul Paulus ini dikatakan bahwa seorang Timotius akan menghadapi di masa-masa yang akan datang, yaitu akan terjadi ada banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan, ada begitu banyak orang yang murtad, bahkan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau ajaran-ajaran sesat dengan tipu daya muslihat mereka menjauhkan orang dari setiap ibadah-ibadah mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana supaya seorang Timotius yang masih sangat muda ini dapat menghadapi setiap pengajaran sesat maupun setiap tipu-tipu muslihat yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan melalui pribadi atau mungkin orang yang ada pada waktu itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 bahwa seorang Timotius dia harus menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini adalah bagian yang pertama. Sikap seorang Timotius yang harus dia lakukan adalah menjauhi tahayul dan dongeng nenek tua. Yang kedua, yaitu melatih diri untuk beribadah, ayat yang ke-8. Sebab ketika melatih diri dikatakan bahwa untuk beribadah, maka ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ini yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang Timotius untuk menghadapi pengajaran sesat di akhir zaman atau situasi keadaan-keadaan yang sulit yang nanti akan dihadapi oleh seorang Timotius yang masih sangat muda. Yang ketiga, yaitu jangan seorang pun menganggap Timotius rendah karena dia masih muda, tetapi dia harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya, baik dalam perkataannya, baik dalam tingkah lakunya, baik dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dan dalam kesucianmu.
Nah, tentu ketiga pesan ini juga menjadi satu pesan bagi saya dan saudara saat pagi hari ini, di mana situasi-situasi yang kita hadapi saat ini, kita perlu melihat kepada kebenaran firman Allah agar kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran atau maupun banyak hal yang hari-hari ini sedang terjadi di sekitar kita. Yang pertama dikatakan bahwa kita harus menjauhi tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, bahwa pengajaran-pengajaran tahayul ini masih terjadi di dalam gereja Tuhan. Kepercayaan-kepercayaan, sebuah tradisi atau cerita-cerita dongeng yang diturunkan dari nenek moyang kita, bahkan sampai saat ini masih ada yang memegangnya. Salah satu contoh atau salah satu gambaran yang saya bisa berikan yaitu ketika orang mempercayai tentang sesuatu hal yang baik, misalnya ketika tangannya gatal, dia berkata bahwa dia akan mendapatkan uang yang banyak, atau ketika ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, orang-orang masih percaya bahwa akan ada tamu yang akan datang ke rumah. Ini adalah sebuah cerita atau dikatakan bahwa tahayul yang mungkin sampai saat ini banyak dipercaya oleh orang-orang percaya, atau mungkin cerita-cerita rakyat yang lain, atau mungkin sebuah cerita-cerita yang diturunkan turun-temurun yang masih sampai saat ini dipercaya. Nah, firman Tuhan berkata, marilah kita percaya kepada kebenaran firman Allah, yang dimana Allah lah yang akan menjamin seluruh kehidupan kita, bukan kepada tahayul, bukan kepada cerita-cerita nenek-nenek tua. Ini bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, kita harus melatih diri kita untuk menghadapi keadaan zaman saat ini. Karena keadaan zaman saat ini kita melihat bahwa semakin hari kemajuan teknologi bertambah, ilmu pengetahuan bertambah, dan lain-lain sebagainya bertambah, maka kita perlu melatih diri kita agar iman kita itu tetap fokus kepada Allah. Karena manusia bisa fokus kepada apa yang di depan mata mereka, manusia bisa fokus kepada apa yang kelihatan, sedangkan yang tidak kelihatan mungkin orang akan bisa dikatakan mereka bisa membuatnya menjadi nomor dua. Nah, firman Tuhan berkata melalui kita melatih diri kita untuk beribadah, karena ibadah itu dikatakan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kita melatih diri kita untuk beribadah, maka firman Tuhan berkata ada janji Tuhan di sana, baik untuk kehidupan kita yang sekarang ini atau kehidupan ini, maupun untuk kehidupan kita yang akan datang. Saya berikan pengertian yaitu dalam dua pengertian, baik untuk hidup secara jasmani maupun untuk hidup secara rohani, di mana Allah menjamin dua-duanya di hadapan Tuhan, yaitu bagi kehidupan mereka yang melatih diri mereka untuk beribadah, yang melatih diri mereka untuk berdoa, yang melatih diri mereka untuk menyembah Tuhan, yang melatih diri mereka untuk melayani Tuhan. Maka di sana ada janji Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian milik saya dan saudara. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tapi kita harus menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Walaupun seorang Timotius yang masih sangat muda, tapi dia tidak boleh merasa rendah diri. Demikian juga dengan kehidupan kita, apapun status kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, jangan biarkan kita diintimidasi oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan untuk membuat kita tidak bisa menjadi berkat, membuat kita tidak bisa menjadi terang bagi banyak orang. Ingat bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bukan hanya pemenang, tapi kita lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita masih muda, tetapi kita harus menjadi berkat, baik dalam perkataan kita setiap hari, dalam apa yang kita perkatakan. Biarlah orang melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Dalam tingkah laku kita, orang bisa melihat bahwa ada karakter Allah dalam kehidupan kita. Dalam kasih kita, orang bisa melihat Kristus. Dalam kesetiaan kita, bahkan dalam kesucian kita, orang bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan saat pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan setiap
iman percaya kita bahwa dalam menghadapi banyak hal, dalam menghadapi banyak pengajaran-pengajaran sesat di akhir-akhir zaman ini, dalam begitu banyak situasi yang sulit, kita akan selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melatih diri kita beribadah, dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kami menerima kebenaran firman-Mu dan menanamkan di dalam hati kami. Kami rindu berbuah, kami rindu bertumbuh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.